Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita masih mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada fi'il mudhari' mutal akhir ya, dan fi'il mudhari' mutal akhir ya ini masih dimasuki oleh huruf yang menjazamkan. Bedanya kali ini huruf yang menjazamkannya adalah yang menjazamkan dua fi'il mudhari'. عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. Pada kesempatan kali ini kita masih mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada fi'il mudhari' mutal akhir ya, dan fi'il mudhari' mutal akhir ya ini akan dimasuki oleh huruf jazam, dan huruf jazam ini menjazamkan dua fi'il mudhari'. Kalau pertemuan sebelumnya hanya menjazamkan satu fi'il mudhari'. In ta'sillaha ta'sam. Jika engkau durhaka, jika engkau menentang Allah, ta'sam, engkau berdosa. Kita lihat di sini kata ta'si. Kata ta'si ini adalah fi'il mudhari' mutal akhir ya. Tapi kita lihat di sini tidak ada huruf ya-nya. Kemana huruf ya-nya? Mari kita lihat. In artinya jika. In ini tugasnya adalah menjazamkan fi'il mudhari', tapi yang dijazamkannya adalah dua fi'il mudhari'. Artinya tadi jika ya. Harfu syartin, dia ini adalah huruf syarat. Huruf syarat nanti untuk ada dua fi'il di setelah ini. Jadi fi'il yang pertama itu menjadi syarat adanya nanti fi'il yang kedua. Kata kerja pertama nanti menjadi syarat adanya kata kerja kedua. Dan in ini adalah huruf syaratnya. Jazim dan in ini adalah huruf jazam, huruf yang menjazamkan ya. Sama dengan huruf-huruf yang lain, huruf yang menjazamkan yang ada 18, tapi khusus ini diantaranya adalah huruf yang menjazamkan dua fi'il mudhari'. Yajzimu fi'laini mudhari'aini, yang menjazamkan dua fi'il mudhari'. Selain in ada ma ya, ada man, itu menjazamkan dua fi'il mudhari'. Mabniyun ala sukun, in ini mabni atas sukun, selamanya harokatnya itu sukun ya. Tidak pernah berubah menjadi ina, menjadi ini, menjadi inu, tidak pernah. Jadi dia mabni alas sukun. Ta'si, kemudian ta'si ya, mendurhakai, menentang. Apa ta'si itu? Fi'lun mudhari'un, dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang akan dilakukan atau kerja yang sedang dilakukan. Di dalam kitab Nahwu Wadhih dikatakan bahwa fi'il mudhari' itu adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang. Kemudian di dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa fi'il mudhari itu adalah makana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba' ya. Allati yajma'uha qawluka anaitu. Apabila salah satu di awalnya ini ada huruf yang empat. Huruf yang empat itu terkumpul dalam sebuah perkataanmu, yaitu ana itu ada hamzah, nun, ya, dan ta. Kita lihat huruf pertama dari fi'il ini ada huruf ta di sini. Jadi inilah yang menandakan bahwa fi'il ini atau kata kerja ini adalah fi'il mudhari'. Karena fi'il mudhari' itu diawali dengan salah satu huruf yang empat, yaitu huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Ini huruf ta. Majzuman, fi'il mudhari ini majzum. Majzum kenapa? Bi'in. Setiap fi'il mudhari yang dilewati oleh huruf in maka dia menjadi majzum ya. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazamnya hasfu harfil illati, dengan cara membuang huruf illahnya. Huruf illahnya apa? Huruf illahnya huruf ya. Ini yang kita katakan tadi bahwa ta'si ini adalah fi'il mudhari mutal akhir ya. Asalnya adalah ta'si. Nah, di sini kita lihat ada huruf ya. Tapi sebelumnya dia ada fi'il mudhari'nya huruf ya. Tapi karena dimasuki oleh huruf in, maka huruf ya-nya ini dibuang ya, menjadi in ta'si ya, menjadi in ta'si seperti ini. Huruf ya-nya dibuang, huruf ilahnya dibuang. Kenapa dibuang huruf ilahnya ini, huruf ya-nya ini? Niabatan 'anis sukun, mengganti daripada sukun. Jadi setiap fi'il mudhari yang dilewati oleh huruf jazam, huruf yang menjazamkan, maka fi'il mudhari itu majzum. Tapi rumus dasarnya adalah majzumnya bisukun. Apa contohnya?
In tata'allam. Tata'allam. Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya majzumnya bisukun. Jadi setiap fi'il mudhari itu rumus dasar atau kaidah dasarnya adalah majzumnya dengan sukun. Maka dikatakan di sini niyabatan 'an sukun, pengganti daripada sukun. Kalau akhirannya huruf illah seperti ini dimasuki oleh huruf jazam, huruf illah ini huruf ya, maka majzumnya dengan cara membuang huruf illahnya. Sama dengan pertemuan kita sebelumnya, majzum untuk fi'il mudhari yang akhirannya wawnya itu, maka majzumnya dengan cara dibuang huruf wawnya, dibuang huruf illahnya, dibuang huruf terakhirnya. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya, subjeknya, pelakunya, kita lihat sini tidak ada tertulis fa'ilnya siapa. Jika engkau durhaka kepada Allah, engkau berdosa. Kita tidak lihat di sini ada fa'ilnya langsung jelas. Fa'ilnya mana? Wa fa'iluhu dhamirun mustatir, kata ganti yang tersembunyi, fihi, di dalamnya, wujuban ya. Dia fa'il yang tersembunyi ini, dia tersembunyi, dan tersembunyi ini wajib hukumnya ya, jadi tidak dinampakkan dia. Takdiruhu anta, takdirnya adalah anta. Jadi terjemahannya di sini pelakunya adalah anta, fa'ilnya itu anta, tapi dia adalah dhamir mustatir ya, kata ganti yang tersembunyi. Oke. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa di materi lanjutan belajar mengirob ini, di akhir-akhir nanti dhamir mustatirnya itu baru disebutkan. Maka di sini di pembelajaran kali ini fa'ilnya yang dhamir mustatir langsung disebutkan atau langsung ditulis oleh pengarang dari kitab ini. Kemudian Allah itu artinya Allah, lafzul jalalah ya, lafzul jalalah, lapas kebesaran, lapas keagungan. Maf'ulun bihi, maf'ul bih, Allah itu maf'ul bih, korban ya, penderita, objek. Li fi'li ta'si, untuk kata kerja ta'si ya. Maf'ul bih itu definisinya di dalam kitab Nahwu Wadih dikatakan ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Setiap isim yang dikenai oleh perbuatan si pekerja. Kita lihat Allah ini isim ya, ada al di awalnya, dia mansub ya, setiap maf'ul bih itu mansub. Dan dia dikenai oleh perbuatan ta'si oleh si pelaku. Pelakunya tadi dhamir mustatir yaitu anta ya. Mansubun, setiap maf'ul bih itu mansub, wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya fathah zahira 'ala al-akhir. Kita lihat tanda nasabnya adalah fathah zahira 'ala al-akhir. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia isim mufrad. Kalau dia musanna atau isim tasniyah, tanda nasabnya dengan ya. Kemudian ini dengan fathah zahirah, jelas seperti ini bunyinya. Allah, karena akhirannya bukan alif. Kalau isim maksur dia mansubnya dengan fathah muqaddarah ya, dengan fathah muqaddarah. Tapi karena akhirannya ha, bukan isim maksur, maka dia fathahnya dengan fathah zahirah. Kemudian ta'sam tadi artinya berdosa ya. Ta'sam itu fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari' itu kata kerja yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Tadi kita sudah sebutkan di atas bahwa fi'il mudhari itu adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir atau mustaqbal. Kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang. Dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan maka fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'. Apabila salah satu awalnya ini adalah salah satu huruf dari yang empat, apa itu? Ya cuma qauluka, yang terkumpul dalam perkataanmu, yaitu ana itu. Ada huruf hamzah mungkin di awalnya, ada huruf nun ya atau tak. Kita lihat di sini ada huruf tak di awalnya, maka huruf tak di awal inilah yang menandakan bahwa fi'il ini adalah fi'il mudhari. Majzumun, dia juga majzum. Majzumnya kenapa? Karena in. Jadi in ini selain menjazamkan fi'il ta'si, juga menjazamkan fi'il ta'sam. Jadi ta'si ini adalah syarat adanya fi'il yang kedua. Durhaka itu syarat adanya dosa. Makanya in ini tadi disebut dengan huruf syarat. Majzumnya karena in, wa alamatu jazmihi, dan tanda jazamnya adalah sukun. Kita lihat di sini tanda jazamnya sukun karena dia tidak bersambung dengan yang lain. Kalau bersambung dengan yang lain nanti lain lagi kaidahnya. Kemudian akhirannya ini bukan huruf illah. Kalau akhirannya huruf illah seperti ini, huruf terakhirnya huruf ya, majzumnya dengan cara membuang huruf ya-nya.
Kalau akhirannya bukan ya atau bukan waw, maka majzumnya yaitu bisukunnya dengan sukun. Jadi kesimpulan kita hari ini bahwa fi'il mudhari mutal akhir ya, apabila dia majzum, maka majzumnya juga dengan cara dibuang huruf ya-nya, dibuang huruf illahnya. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita fahami dengan baik. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.